Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Nah, konsep ini nanti akan digunakan dalam perhitungan-perhitungan kimia. Jadi kalau yang senang hitungan pasti senang banget belajar tentang konsep mol. Jadi mulai di sini ilmu kimia nggak hanya cuma hafalan-hafalan aja, di sini mulai ada hitungannya. Nah, konsep mol, mol di sini artinya asal katanya dari kata moles, bahasa Latin ini. Nah, artinya adalah sejumlah atau setumpuk kecil massa. Nah, latar belakangnya kenapa kita harus menggunakan konsep ini, karena kita sudah tahu ukuran atom itu sangat kecil, masanya juga kecil banget, sampai kita harus pakai satuan massa atom, harus kita bandingkan dengan 1/12 massa atom C12, ingat di video yang sebelumnya. Nah, jadi karena saking kecilnya ukuran atom dan molekul, makanya kita perlu membuat suatu konsep satuan yang bisa menyatakan jumlah yang sangat kecil. Nah, 1 mol itu didefinisikan sebagai 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Jadi mol itu bukan molekul ya. Jadi mol itu satuan. Nah, dalam 1 mol itu katanya terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, molekul ini nanti tergantung keadaannya. Jadi bisa satuannya atom. Ini artinya molekul itu bagian kecil ya. Jadi bisa jadi atom, bisa jadi ion, bisa jadi mungkin nanti beneran molekul senyawa, molekul unsur, dan seterusnya. Jadi nanti tergantung dari keadaannya. Nah, menurut konsep mol, setiap 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul kita nyatakan itu sebagai 1 mol. Ini tentu ada dasar perhitungannya. Nah, yang menghitungnya atau yang berjasa menghitungnya adalah Avogadro, masih ingat? Yang menyatakan bahwa dia punya hipotesis bahwa kalau ada gas volumenya sama pasti jumlah molekulnya sama. Nah, jumlah molekul yang dia maksud itu satuannya adalah satuan mol. Makanya 6,02 kali 10 pangkat 23 ini sering disebut bilangan Avogadro. Karena yang pertama kali mencetuskan hipotesisnya Avogadro. Nah, kadang-kadang bilangan Avogadro ini suka kita anggap sebagai 6 kali 10 pangkat 23 aja. Jadi untuk menyederhanakan perhitungan. Gitu. Lebih tepat mungkin kita sebut partikel ya. Jadi dia bisa molekul, bisa atom, bisa ion. Pokoknya bagian kecil aja. Nah, lambang dari bilangan Avogadro itu seringkali dituliskan lambangnya L. L ini untuk menghormati J. Locksmith. Nah, ini orang yang pertama kali ngitung jumlah molekul suatu zat. Jadi bilangan Avogadro lambangnya L itu disimpulkan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sebanyak apa sih 6,02 kali 10 pangkat 23? Ini ada salah satu buku yang menulis bahwa kalau kita punya 1 mol jeruk, ya kita anggap aja jeruknya ukurannya standar lah ya, diameternya 5 cm gitu. Nah, 1 mol jeruk ini berarti kan artinya adalah 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 buah jeruk. Nah, jeruk ini kalau ditumpukin di permukaan bumi yang katanya diameternya jari-jarinya 6.400 km, makanya nanti 1 mol jeruk itu akan menutupi bumi dengan tinggi 230 km. Jadi 1 mol ini banyak sekali partikel. Cuman karena ukuran atom itu sangat kecil, makanya kita bisa melihat 1 mol karbon itu hanya 12 gram. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar perhitungan selanjutnya. Jadi seluruh satuan zat-zat yang kita lakukan, yang kita gunakan sebagai eksperimen atau zat-zat yang kita gunakan dalam proses kimia, itu nanti satuannya harus dirubah ke dalam satuan mol. Nah, ada beberapa cara menyatakan satuan mol. Selain yang tadi, yang pertama, kalau kita mau menghitung jumlah partikel, partikel ini bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Nah, jumlah partikel itu bisa kita tuliskan dengan cara jumlah partikel adalah jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Jadi kalau 1 mol itu berarti 1 kali bilangan Avogadro. Kalau 2 mol berarti 2 kali bilangan Avogadro. Jadi nanti kita tinggal menghitung aja
berapa molnya, lalu kita kalikan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Nah ini kalau dari jumlah partikel kita mau konversi jadi mol. Misalnya kita punya 1 mol amonia misalnya. Berarti dalam 1 mol amonia ini kita punya jumlah molekul NH3-nya adalah 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita punya 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul NH3. Kalau kita gambar NH3 gini. Ini N-nya, ini H-nya. Nah, kita punya yang seperti itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Gimana kalau kita ditanya jumlah atom nitrogennya aja dalam NH3? Nah, dalam 1 molekul NH3 kan nitrogennya hanya 1. Jadi jumlah atom nitrogennya 1 dikali ini angka yang tadi, jumlah partikel NH3-nya. Tadi jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita punya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom nitrogen. Nah, kalau kita ditanya berapa jumlah atom hidrogennya? Dalam 1 molekul NH3 ada 3 buah hidrogen. Jadi jumlah atom hidrogennya kita kalikan 3 lagi. 3 dikali jumlah molnya dikali bilangan Avogadro. Jadi hidrogennya lebih banyak lagi. Hidrogennya ada 18,06 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Nah, itu yang pertama, cara mengkonversi dari jumlah partikel ke satuan mol. Nah, yang kedua, kita bisa mengkonversi juga satuan dari satuan massa menjadi satuan mol. Nah, definisinya 1 mol itu adalah perbandingan dari massa suatu, bisa unsur, bisa senyawa, bisa atom, dibagi dengan massa atom relatifnya. Massa dibagi massa atom relatif. Nah, saya lebih senang ini kita perjanjian aja deh ya. Massanya kita tuliskan dalam huruf G. Ini di buku-buku banyak versinya, ada yang pakai lambang M, ada yang pakai tulisan aja massa. Nah, saya lebih senang menulisin dengan lambang G supaya nggak lupa bahwa satuannya harus dalam gram dibandingkan dengan massa atom relatifnya. Ingat, massa atom relatif itu adalah yang di video sebelumnya ya, perbandingan massa atom dengan massa 1/12 kali massa atom C12. Nah, M di sini itu artinya satuan molnya. Jumlah molnya, satuannya mol juga. G-nya di sini massa dari suatu zat yang mau kita hitung molnya. Nah, satuannya harus dalam gram. AR-nya ini adalah massa atom relatif. Satuan massa atom relatif. Jadinya kalau dilihat dari sini SMA itu ya satuannya jadinya ini ya. Satuannya adalah gram per mol. Nah, bagaimana kalau kita punyanya molekul atau bukan atom? Ini kan kita masukinnya massa atom relatif. Kalau kita punyanya molekul, berarti kita tinggal mengganti aja mol itu massa molekul dibagi massa molekul relatif. Nah, masih ingat kan cara ngitung massa molekul relatif? Jumlahkan saja AR dalam senyawanya. Nah, MR itu adalah massa molekul relatif. Satuannya ya sama, gram per mol atau SMA. Sama aja. Nah, saya beri contoh, misalnya kita punya 34 gram gas NH3 misalnya. Terus kita diberitahu bahwa AR nitrogennya 14 dan massa atom relatif hidrogennya 1. Nah, berapakah jumlah molnya? Ini bisa kita hitung. Jumlah mol itu adalah massa dibagi massa molekul relatif. Massanya 34 gram, massa molekul relatifnya kita hitung dulu. Nah, mRNH3 itu berarti sama dengan massa relatif atom N-nya ditambah 3 kali massa atom relatif H. Karena dalam satu molekul itu ada 1 atom N dan 3 atom H.
Jadi kita masukkan 14 ditambah 3 dikali 1. Jadi 17 mR-nya. Nah, jadi kita dapat satuannya adalah mol. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya nanti saya bahas di video contoh soal ya. Kita lanjut dulu cara menyatakan mol dengan cara yang ketiga. Yang ketiga ini saya akan mengajak kita mengingat kembali bahwa menurut hipotesis Avogadro, volume dari suatu gas yang jumlah molekulnya sama itu adalah sama. Jadi menurut Avogadro, kalau kita punya volume yang sama, pasti jumlah molekulnya sama. Atau dia mengatakan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume ya. Di hukumnya dia menyatakan seperti itu. Nah, berdasarkan teori ini, berdasarkan hukum dasar yang kita sudah pelajari ini, kita bisa menyimpulkan jadinya bahwa volume suatu gas itu tergantung dari jumlahnya. Nah, jumlah molekul itu kan tadi tergantung dari molnya ya. Ingat tadi di cara perhitungan yang pertama, nih, jumlah molekul itu, jumlah partikel itu tergantung dari jumlah mol. Nah, jadi dari sini disimpulkan bahwa volume gas juga ternyata tergantung dari jumlah molnya. Nah, untuk gas ideal, ini gas dengan definisi tertentu yang kita anggap keadaannya ideal. Cara menghitung volumenya adalah dengan cara menggunakan persamaan gas ideal. Gas ideal itu hasil kali tekanan dan volumenya itu sebanding dengan jumlah mol, suatu konstanta, dan suhu mutlaknya. Nah, jadi untuk gas ideal, hasil kali tekanannya satuannya harus dalam atmosfer. Satu atmosfer itu kalau kita ingat adalah 76 cm Hg atau 760 mm Hg, sama aja. V-nya adalah volume gas. Satuannya liter di sini. Nah, N-nya adalah jumlah molnya. Satuannya mol. R-nya di sini adalah tetapan gas ideal. Konstanta gas ideal. Nah, namanya juga tetapan, jadi selalu nilainya sama. Nilainya itu adalah 0,082 atau kadang-kadang suka disederhanakan 0,08. Satuannya liter ATM per mol Kelvin. Karena di sini suhu mutlaknya itu harus dalam satuan Kelvin. Satuan Kelvin itu berarti satuan dalam derajat Celcius ditambah 273. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengkonversi satuan dari volume gas atau tekanan gas ke satuan mol, kita bisa gunakan persamaan gas ideal PV/nRT. Nah, ada beberapa keadaan yang sudah pasti, yaitu ada keadaan gas yang disebut keadaan standar temperatur pressure. Ini berarti standar suhu dan tekanan standar. Standar temperature pressure. Nah, ini artinya tekanannya itu standar 1 atmosfer dan suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi PV/nRT, lalu suhunya 273 Kelvin dan tekanannya 1 atm, maka kita akan memperoleh V itu sama dengan, nah kalau kita turunkan dulu ya, nanti kan rumusnya jadi gini ya, berarti nRT dibagi P kan. Nah, T dan P-nya itu udah tertentu, T-nya harus 273, P-nya harus 1 atm. Nah, jadi nanti V-nya itu tinggal N dikali suatu bilangan RT dibagi P-nya. Nah, RT dibagi P-nya kalau keadaan standar adalah 22,4 angkanya. Jadi kalau keadaannya STP, volume gas itu tinggal bergantung dari jumlah mol dan dikalikan angka 22,4. Nanti satuannya liter.
Nah, ada juga keadaan yang disebut keadaan room temperature pressure, suhu ruang. Ada yang tahu suhu ruang berapa? Suhu ruang itu didefinisikan sebagai 25 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm, suhunya 25 derajat Celcius. Atau kalau kita konversi ke Kelvin jadi 298 Kelvin. Nah, dengan perhitungan yang tadi, rumus gas ideal kan PV sama dengan nRT. V-nya itu nanti jadi nRT per P. Nah, nilai RT per P-nya sudah tertentu kalau keadaan RTP. Nah, kalau dihitung angkanya itu 24. 24,4 sih sebenarnya, cuma untuk menyederhanakan perhitungan biasanya dianggapnya volume itu mol dikali 24 aja. Satuannya nanti liter. Nah, kita coba satu contoh soal. Nanti selebihnya kita bahas di contoh soalnya. Saya bahas dulu satu soal aja. Misalnya kita punya gas NH3 sebanyak 2 mol misalnya. Nah, berapakah volumenya pada tekanan misalnya 1 atmosfer, suhunya 27 derajat Celcius. Yang B kita ditanya berapa volumenya dalam keadaan STP, dan yang C berapa volumenya pada keadaan RTP. Nah, kalau pada keadaan bukan STP dan bukan RTP, kita hitung saja. Kan rumusnya PV sama dengan nRT. Berarti V-nya nRT dibagi P. Molnya 2 mol. Saya agak geser ke bawah dulu ya. 2 mol. R-nya 0,082. Saya sederhanakan aja jadi 0,08. Suhunya 27 derajat Celcius, berarti ini kalau ditambah 273 kan jadi 300 Kelvin ya. Kali 300 dibagi tekanannya 1 atmosfer. Nah, kalau kita hitung ini berarti jadi 48 liter ya. Nah, kalau keadaannya STP gimana? Kalau STP saya kasih warna lain. Volumenya itu tergantung dari mol dan angka yang udah pasti. Atau kalau bingung masukin aja P-nya 1 atmosfer. STP itu kan suhunya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Jadi 2 mol dikali 22,4. Jadi volumenya 44,8 liter. Nah, kalau keadaannya RTP, keadaan room temperature pressure itu berarti kan tekanannya 1 atmosfer, suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, kalau kita masukkan ke perhitungan, kita udah dapat angka cepatnya langsung jadi begini. Molnya 2, suhunya suhunya tadi 25 ya. Jadi 2 dikali 24 atau 24,4. Ya berarti kurang lebih sama ya, 48 liter. Ini kan saya lakukan banyak pembulatan jadi seolah kayak sama dengan keadaan yang tadi yang 27 derajat kan memang suhunya juga beda dikit ya. Nah, ini cara mengkonversi dari satuan volume gas ke satuan mol atau sebaliknya. Dari mol ke volume. Nah, udah ada 3 cara tuh tadi. Mengkonversi dari satuan jumlah partikel ke mol, dari satuan massa ke mol. Nah, gimana kalau sekarang kita punya 2 gas yang berada pada suhu dan tekanan yang sama? Menurut Avogadro, gas dengan jumlah yang sama itu pasti akan mempunyai volume yang sama. Nah, N itu kita anggap N besar itu adalah jumlah partikel. Karena kita tahu jumlah partikel itu sebanding dengan mol, jadi kita bisa membandingkan 2 gas pada suhu dan tekanan yang sama dengan cara seperti ini. Mol gas yang pertama itu sama dengan mol gas yang kedua dibagi volumenya. Sesuai dengan hipotesis Avogadro. Nah, satu lagi cara menentukan mol
Itu kan tadi untuk padatan yang kita bisa hitung masanya udah. Untuk gas kita bisa pakai persamaan gas ideal. Nah, nanti ada satu contohnya lagi untuk larutan. Tapi sebelum ke situ, saya kasih contoh soal dulu deh yang ini ya. Misalnya, dalam keadaan suhu dan tekanan yang sama, ingat lambang itu suhu dan tekanan yang sama. Misalkan 1 mol gas CH4 ini memiliki volume atau menempati ruang misalkan 100 liter. Besar, terlalu besar, 100 ml aja ya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, misalnya 2 mol gas nitrogen, volumenya berapa? Nah, karena gas CH4 dan N2-nya ini berada pada suhu dan tekanan yang sama, jadi kita bisa langsung masukkan ke persamaan. Mol gas yang pertama dibandingkan volumenya sama dengan mol gas yang kedua dibandingkan dengan volumenya juga. Gas yang pertama CH4, jadi mol CH4 dibandingkan dengan volumenya CH4 itu sama dengan molnya nitrogen dibandingkan dengan volumenya nitrogen. Lanjut ke sini, jadi 1/100 ml itu nanti sama dengan 2 mol per volume N2. Nah, volume N2-nya berarti bisa kita hitung. Pasti 2 kali lipatnya. Begitu. Oke, cara mengkonversi kesatuan mol untuk larutan. Masih ingat larutan itu apa? Larutan itu kan minimal harus memiliki 2 komponen ya. Ada zat terlarut, ada pelarut. Saya lupa, tadi sampai nomor berapa ya ini? Persamaan gas ideal ini tadi nomor 3. Oke, berarti kita sekarang punya cara keempat untuk menghitung mol. Nah, cara yang keempat ini khusus untuk larutan. Nah, untuk larutan kita nanti akan mengenal istilah kepekatan yang disebut molaritas. Nah, kadang-kadang ini disebut juga dengan konsentrasi. Konsentrasi itu artinya kepekatan. Nah, kepekatan suatu larutan itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi M-nya disebut molaritas atau konsentrasi, satuannya molar atau satuannya mol per liter. Nah, N-nya ini adalah jumlah mol zat terlarut. Ingat dalam larutan kan ada 2 zat yang minimal, ada zat terlarut dan pelarut. Nah, yang dimasukkan ke sini hanya mol zat terlarutnya saja. Satuannya mol. Dibandingkan dengan volume larutannya, volume campurannya. Nah, satuan volumenya, kalau N-nya mol berarti ini harus liter. Contoh, misalnya ke dalam suatu gelas kimia, misalnya saya masukkan 40 gram padatan NaOH. Kemudian ditambahkan air sampai volumenya mencapai 1 liter. Berapakah kepekatan larutannya? Jika diberitahu bahwa mRNaOH itu adalah 40. Nah, kepekatan atau konsentrasi itu adalah perbandingan mol zat terlarut dengan volume total larutannya. Nah, kita belum tahu molnya, tapi kita tahu massa dan MR-nya NaOH. Masih ingat bahwa mol itu adalah massa dibandingkan dengan massa molekul relatif. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke perhitungan. Nah, massanya 40 gram, MR-nya 40 juga, volumenya 1 liter. Jadi kita dapat 1 molar konsentrasinya atau 1 mol per liter. Nah, ini cara mengkonversi dari satuan molar ke mol, atau kita ini adalah cara menghitung mol dari suatu larutan. Oke, jadi ada 4 cara menghitung mol. Saya review dulu, bisa kita hitung dari jumlah partikel. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah mol dengan bilangan Avogadro. Karena menurut hasil penelitian katanya setiap 1 mol itu
mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu disebutnya bilangan Avogadro. Cara yang kedua, kita bisa mengkonversi satuan mol, massa jadi mol dengan cara ini. Kita bandingkan massa dengan massa atom relatifnya atau massa dengan massa molekul relatifnya. Nah, cara yang ketiga untuk menghitung mol untuk gas, kita bisa gunakan persamaan gas ideal. Nah, kalau suhu dan tekanannya sudah tertentu untuk keadaan STP dan RTP, ini ada cara mudah untuk menghitungnya. Kalau keadaannya bukan STP atau RTP, ya tidak usah khawatir, kita pakai cara perhitungan rumus gas ideal aja. Oh ya, anyway, gas ideal itu apa? Gas ideal itu gas dengan beberapa kriteria. Salah satunya gas yang dianggap menempati volume ruangan yang sangat besar, kemudian antara molekul-molekul gasnya tidak terjadi interaksi, dan sebagainya. Nanti ada itu mungkin di kuliah kali ya. Nah, ini cara mengkonversi dari mol menjadi volume atau sebaliknya. Kalau ada dua gas yang dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro-Gay-Lussac. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volumenya. Nah, kalau kita mau menghitung mol dari suatu larutan atau campuran homogen dua komponen, kita bisa menggunakan cara ini, menggunakan satuan molaritas, yaitu perbandingan mol zat terlarut dengan volume larutan. Oke, nanti saya akan banyak membahas contoh soal untuk materi ini.